Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Lukas 9 ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus, ia akan menyelamatkannya. Saudaraku yang terkasih, menjadi orang Kristen tidaklah mudah, karena kita melakukan sebuah tugas yang tidak sembarangan. Ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka status kita adalah murid Yesus. Dan sebagai murid Yesus, kita wajib melakukan semua perintah-perintah Yesus serta meneladani hidupnya, sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 6 firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Saudaraku, untuk mengikut Yesus diperlukan komitmen yang tidak boleh dibuat main-main, karena banyak tantangan yang akan kita hadapi dan kita pun harus melakukan kehendak Tuhan dengan taat. Ketaatan adalah suatu proses di mana kita dapat dikatakan layak untuk menjadi murid Yesus atau tidak, sebab firman Allah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Saudara, menyangkal diri dan memikul salib adalah syarat yang mutlak yang harus dijalankan oleh setiap murid Yesus. Melalui penyangkalan diri dan pikul salib, kita belajar untuk memiliki kerendahan hati dan punya hati yang mau atau bersedia diajar, supaya kita menjadi murid Yesus yang militan, tidak mudah lemah, tidak mudah menyerah. Saudaraku, mengapa kita diizinkan melewati ujian, melewati tantangan atau cabaran? Ini adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita beroleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam mengikut Tuhan Yesus, kita pun harus punya integritas dan jangan sampai ada kepura-puraan, jangan sampai ada kemunafikan.
Tidak ada kata setengah-setengah atau suam-suam kuku. Sebab jika demikian Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Ada harga memang yang harus kita bayar. Banyak orang Kristen yang sampai hari ini masih berkompromi dengan hal-hal duniawi. Tetapi sebagai orang percaya, ingat, komitmen kita akan membawa kita untuk hidup berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena itu, tetaplah hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus yang kuat dengan cara hidup dalam ketaatan, lakukan kehendak Tuhan, dan selalu hidup melekat padanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami, membimbing kami untuk hidup dalam komitmen yang sungguh. Tuhan tidak mau kepura-puraan, tidak mau kami bermain-main dengan anugerah dan kesempatan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid-Mu, Engkau inginkan supaya tetap selalu hidup kami dalam kerendahan hati dan mau diajar, hidup dalam ketaatan dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang akan membuat kami tahan uji, melewati tantangan dan cabaran yang ada dengan sungguh-sungguh percaya bahwa semua kemurahan, kebaikan, dan kasih setia Tuhanlah yang menyertai langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah saat ini dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur
bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan, oh ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan, ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 01103112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru.
Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Suruh Bible Class khusus pengenalan perjanjian lama. Tuhan Yesus memberkati.